Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekalian, mari kita mengatakan kepada sore hari ini sebuah Fatihah. Memohon kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun dosa-dosanya, bagaimana yang sehat dan umurnya, dan sehat kepada kita semua yang hadir dengan banyak umur sehat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita dengan seluruh sunnah dan bukti untuk bermanfaat dan senantiasa ilmu yang didapatkan cahaya bersama dengan keselamatan kepada kita. Berdoa kepada kita dan sekalian senantiasa bersama dengan Taala belajar Allah oleh dengan fitnah serta senantiasa Allah kita memelihara kepada bangsa sama kepada kita, kepada kaum kita, pada Allah dan sunnah Allah Subhanahu Wa Taala, kepada mu'alif dan sahih, memohon kita melalui usaha membagi usaha dan kepada antum semuanya serta kita hadir di Allah Subhanahu Wa Taala. هذه الأوائل كل صالحة لقد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أرحم الراحمين. Sudah dibaca belum? Tujuh ya? Benar? 797. Apa tersulat atau
yang belum dibaca 77. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala Abu Barakatuh Abu Bidalani amin. Hadis yang ke-797 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, bainama rajulun yusolli, kata Abi Hurairah, beliau menceritakan tatkala ada seseorang sembahyang, musbilan izarahu, karunnya itu memanjang sampai ke tanah. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka melihat yang demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki tadi, idhab fatawaddo'a, idhab fatawaddo'a, pergi dan duduklah lagi. Fadhahaba fatawaddo'a, maka laki-laki tadi pergi dan duduk. Tumaja'a, kemudian datang lagi mau sholat lagi. Faqala, maka Nabi berkata lagi, idhab fatawaddo'a, pergilah dan duduk lagi. Faqala lahu rajulun, maka kemudian ada seseorang yang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma laka amartahu ayatawaddo'a thumma sakata anhu, mengapa engkau memerintahkan kepada laki-laki tadi itu, kemudian kau diamkan dia? Pergi, dulu lagi. Kata orang sembahyang, ada sholat musbilan dia. Rupanya karungnya panjang sampai ke tanah. Tapi pada doa. Dulu lagi. Orang itu keluar, pergi untuk balik lagi. Nabi ngomong lagi, kita pada doa, pergi dulu lagi. Maka di samping Nabi, sahabat tadi, ya Rasul, kenapa kau tadi orang subuh dan kau diamkan aja gitu kan? Dari tegur orang diapain langsung subuh aja, gitu kurang lebihnya. Qala, maka bersabda Nabi, innahu kana yusolli wa huwa musbilu idharahu, adalah dia laki-laki tadi sembahyang dan dia musbilu idharahu, tarungnya menjulur sampai ke bawah. Wa innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbilin, dan Allah Ta'ala tidak menerima sembahyang seseorang yang tarungnya sampai ke bawah, sampai ke tanah. Anu sekalian, hadis ini mengandung pemahaman amaran Nabi ar-rajula bi i'adatil wudu'i. Nabi memerintahkan pada seorang tadi untuk mengulangi wudunya. Kenapa Nabi demikian? Liyakuna mukaffiran lidzunubi, untuk menghapus daripada dosanya, min isbal izari, karena sebab isbal izari, ya, engser sarungnya, wajar rohi kalau tidak nempel ke atas bumi, takabburon wah, ya, karena takabbur dan Jadi harus sekalian, ada seorang yang mau sembahyang
sarungnya nyengser sampai ke bawah, Nabi berwudu. Datang wudu lagi. Dan rupanya itu sahabat heran, kenapa ya Rasulullah orang ini disuruh wudu? Karena ternyata kata Rasulullah SAW, Allah tidak menerima sembahyangnya orang yang sarungnya nyengser sampai ke bawah. Takabburan kata kabur, karena sombong, kaya, fakir, bukan. Jadi kalau orang itu sampai nyengser ke bawah karena sombong, merasa angkuh, merasa kaya, merasa terhormat, nah itulah yang dilarang. Isbal artinya memanjangkan sarung karena kesombongan dan karena keangkuhan. Ya. Hadis yang ke-9. Wa an Qais bin Bishr At-Taghlabi qala, dari Qais bin Bishr qala, beliau berkata, akhbaroni, menceritakan kepadaku, abi, orang tuaku, wa kana jalisan di Abi Darda, dan orang tuaku itu satu saat pernah duduk bersama Abi Darda. Jadi Qais ini bapaknya menceritakan kepada dia bahwa bapaknya satu saat pernah duduk bersama Abi Darda. Qala, Abi Darda bercerita, karena di Dimashq, pernah satu saat di Damsyik di Syria, rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi, yuqalu lahu Ibnul Hanzaliyah, yang namanya disebut adalah Ibnu Hanzaliyah. Ya, Abu Darda bercerita kepada ayahnya Qais, dulu di Dimashq di Syria ada seorang laki-laki sahabat Nabi namanya Ibnu Hanzaliyah. Wa kana rajulan mutawahhidan, dan Ibnu Hanzaliyah ini adalah seseorang yang mutawahhidan, yang menyendiri. Jadi dia nggak seneng rame-rame, nggak seneng kumpul-kumpul gitu ya. Kalau lama yujalisun nasa, jarang. Kalau lama qalil, kalau lama yujalisun nasa, sedikit, jarang dia duduk bersama orang-orang. Innama huwa sholatun, innama huwa sholatun, kerjaannya adalah sembahyang. Fa idza faraqa fa innahu tasbihun wa takbirun, kalau sudah selesai sholat maka kerjanya dia bertasbih dan bertakbir, berzikir. Hatta yati ahlahu, sampai dia kembali ke rumahnya, begitu kerjanya. Wa mar bina wa nanu 'inda Abi Darda, dan orang tadi satu saat berjalan di depan kami, dan kami ketika itu sedang bersama Abi Darda. Jadi orang berkumpulan, dia jalan depan kami. Ya. Faqala lahu Abu Darda, maka Abu Darda ngomong kepada orang tadi, namanya Ibnu Hanzaliyah, kalimatun, bukan kalimatan ya, kalimatan tanfa'una wa la tadurruka, tolong dong kasih kalimat yang bermanfaat buat kami, yang tidak madarat buat kalian, buat antum. Tolonglah kasih kepada kami kalimat ucapan, perkataan yang bermanfaat buat kami, yang tidak membahayakan antum, ya. Qala, maka berkata laki-laki tadi itu Hanzaliyah, apa kata dia? Karena diminta oleh Abu Darda suruh ngomong, cobalah ngomonglah sesuatu yang bermanfaat buat kami di sini ya. Coba sampaikan apa lagi. Maka kalau ngomonglah Abu Hanzaliyah ini. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqadimat, satu saat Rasul pernah mengutus pasukan perang. Faqadimat, kemudian datang pasukan tadi. Setelah peperangan maka datang pasukan tadi. Fajar rajulun minhum, maka datang seseorang dari pasukan tadi itu, fajalasa fil majlisil ladzi yajlisu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tadi itu datang kemudian duduk di majlis di mana di situ duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lirajulin ila janbihi, laki-laki tadi itu
yang habis datang peperangan tiba-tiba duduk bersama Nabi, tiba-tiba dia ngomong kepada teman di sampingnya, "Lau ra'aitana hina taqaina nahnu wal aduwwu." Bagaimana pendapat kamu tentang kami ketika kami bertemu antara kami dengan musuh? Fahamala fulanun fatwana, maka kemudian menyerang laki-laki tadi, ada seorang menyerang, fahamala fulanun menyerang seseorang, ada seorang menyerang, fatwana dia tikam itu. Jadi yang laki-laki tadi duduk di samping Nabi, dia ngomong pada teman sampingnya, bagaimana coba pendapat ente tentang kami ketika kami bertemu musuh? Ada seseorang kata dia fulan yang dia menyerang, kemudian dia tusuk musuhnya, ya, faqala, sambil ngomong yang musuh tadi, khudha minni wa anal gulamul ghifariyu, khudha minni, nih rasain dari saya, wa anal gulamul ghifari, ini saya adalah seorang pemuda dari Ghifari, gitu ya. Jadi laki-laki tadi cerita, bagaimana pendapatmu tentang kami ketika kami bertemu musuh? Ada seseorang kata dia yang menyerang musuh, dia tusuk, ketika musuh dia ngomong, ini rasakan nih, bukan? Saya adalah seorang dari Ghifari, saya anak muda dari Ghifari, begitu. Jadi dia ngomong seperti kenalin, saya orang dari Ghifari, begitulah, ya. Pada Rafi Kaulihi, bagaimana pendapatmu tentang perkataan tadi itu seseorang tadi itu yang ngomong begitu dia serang, dia tusuk, nih perkenalkan saya ini seorang gulam anak muda dari Ghifari. Bagaimana pendapatmu tentang yang demikian? Faqala, maka teman tadi yang diajak ngobrol orang di sampingnya itu ngomong, ma'arahu illa qad batala ajruhu. Saya tidak melihat melainkan pahalanya nggak dapat. Dia nggak dapat pahala kata temannya tadi karena dianggap sombong, takabur, nggak dapat pahala kata temannya tadi. Pasimi menjaga orang teman yang lain dengar tuh, bola, maka dia ngomong teman yang lain tuh, ma'aro bidzalika ba'san. Saya merasa nggak apa-apa itu tetap dapat pahala, nggak ada masalah tadi. Jadi begitu kurang lebih. Fatanaza'a hatta sami Rasulullah SAW. Maka ini fatanaza'a, saling berdebat itu ya. Wah, ente pahala itu yang begitu mah pahalanya nggak dapat tuh. Ada dia sombong, kata nggak apa-apa, kata dia dapat tetap. Ribut nih ribut sampai terdengar kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Nabi menjawab, Nabi ngomong, Subhanallah, kata Nabi. La ba'sa ayyu'ad, la ba'sa ayyu'jar wa yuhmada. Subhanallah, tidak apa-apa kata Nabi. Walaupun dia ngomong ini rasakan, saya anak muda dari Ghifari, tidak apa-apa kata Nabi. Tetap yu'jar, dapat pahala, wa yuhmada, dan tetap terpuji. Ya, tetap terpuji. Fara'aitu Abu Darda'i surra bidzalika. Mendengar cerita Abi Handoliyah tadi, maka Abu Darda itu kemudian merasa senang. Wa ja'ala yarfa'u ra'sahu ilaihi, sampai dia angkat palanya, benar enggak begitu? Wa yaqulu anta sami'ta dzalika min Rasulillah. Benar enggak itu kata begitu dari Nabi? Itu ya. Fayaqulu na'am, maka kata Bukas betul. Fama zala yu'idu alaihi hatta inni la aqulu la yablukanna ala rukbadaihi. Iya benar. Sampai Abu Dar berkali-kali, benar nggak itu begitu tuh Nabi ngomong? Benar nggak? Benar. Sampai dia mau berdiri di atas daun, sampai dia mau berdiri ya, saking dia senangnya mendengar cerita tadi. Karena ketika ada seorang yang tadi boleh dia perang, dia mau bunuh, dia mau tikam, dia mau, nih kenalin, saya ini pemuda dari Ghifari. Ini bagaimana pendapatmu? Kata temannya, ilmu nggak dapat pahala dia, sebab dia
tak ampun, sombongi, karena kita sedang kembali. Kata yang lain, enggak apa-apa, tetap dapat pahala. Diributi, Nabi dengar kata Nabi, enggak apa-apa, boleh kayak gitu, tetap dapat pahala dan tetap terpuji. Mendengar itu Abu Darda ngomong, wah, benar nggak nih kamu dengar kayak gitu? Iya betul. Benar nggak nih kayak gitu Nabi ngomong? Benar. Sampai mau bangun Abu Darda kayak gitu ya. Itu cerita begitu Rasulullah ya. Qala famar bina yauman nahar, maka cerita lagi nih ya. Qais bin Mubashir, ini cerita dari bapaknya Abu Darda ini tadi. Maka satu saat anak muda lagi tadi juga namanya Ibnu Hanzala itu lewat lagi di depan Abu Darda. Faqala lahu Abu Darda, maka Abu Darda ngomong lagi sama anak muda tadi itu, kalimatan tanfa'una wa la tadurruka. Coba dong kasih saya cerita kalimat yang bermanfaat buat kami dan tidak membahayakan penduduk. Qala, maka orang tadi yaitu Ibnu Hanzaliyah berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-munfiqu 'alal khairi kal basiti yadahu bis sadaqati la yaqbiduha. Al-munfiqu, orang yang berikan infak, al khairi, kepada kuda, memberikan makan kepada kuda, kalbasiti yadahu bisa dapat seperti orang yang membentangkan tangannya bersedekah, layak yang dia tidak tahan sama sekali, enteng memberikan tangan. Jadi orang yang memberikan makan kepada kuda juga itu sama seperti orang yang membentangkan tangan sedekah, ya, gitu. Tumma marbina yauman nahar, kemudian satu-satu pernah jalan lagi di tempat kami. Anak muda tadi, orang tadi ya, anak muda orang tadi. Faqala lahu Abu Darda, ngomong lagi Abu Darda, kalimatan tanfa'una wa la tadurruka. Kalimatan, tolong coba ceritakan, kasih saya satu kalimat yang bisa manfaat buat kami dan tidak membahayakan engkau. Qala, maka orang tadi yaitu Ibnu Hanzaliyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat rajulu Huraimul Asadiyyu, sebaik-baik seseorang namanya Huraim al-Asadi. Satu saat Nabi pernah ngomong, sebaik-baik orang itu adalah si Huraim al-Asadi. Kata Nabi, laula tulu jummatahu wa isbalu izari. Seandainya di Huraim itu tidak memanjangkan rambutnya dan memanjangkan sarungnya. Jadi kata Qais ini satu-satu dari Nabi datang karena diminta. Nabi pernah menyampaikan sebaik-baik orang itu namanya si Huraim al-Asadi, asalkan yang penting jangan dipanjangkan rambutnya dan izamnya jangan dipanjangin sarungnya. Fabala dzalika Huraim fajar, maka berita tadi sampailah kepada Huraim. Fajar, segeralah si Huraim ini faqada syafratan, maka dia ambil pisau, faqada biha jummatahu, maka dia pangkas rambutnya dilautkan sampai ke telinganya. Wa rafa idarahu ila ansafi saqaihi, jadi angkat sarungnya sampai setengah betisnya. Tsumma marabina yauman akhar, kemudian pada hari lain berjalan lagi di depan kami anak muda tadi itu. Faqala Abu Darda, maka Abu Darda ngomong lagi, kalimatan tanfa'una wa la tadurruka, tolong berikan kepada kami ucapan kalimat yang bermanfaat buat kami dan tidak berbahaya buat engkau. Qala, maka ngomong lagi itu tadi ya Ibnu Hanzaliyah itu, kami itu Rasulullah SAW, saya pernah mendengarkan Rasul bersabda berkata, innakum qadimuna ala ikhwanikum,
engkau nanti satu-satu kembali kepada keluarga teman-temanmu, ya. Fasrihu rihalakum, maka rapikanlah tunggangan-tunggangan kalian. Wasrihu libasakum, dan perbaikilah pakaian-pakaian kalian. Hatta takunu kannakum syamatan finnas, sampai kau seperti seakan-akan seperti tai lalat di tengah-tengah manusia. Ya, sesuatu yang bagus, mantas. Jadi harus sekalian, ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Qais, ya. Fa inna Allah la yuhibbul fahsya wa la tafahsya, karena Allah tidak suka kepada al-fahsya, al-fusa, ya, kekejian, wa la tafahsya. Juga kalimat alternatif Abu Daud bisnadin hasan ini. Terus sekalian, dari hadis ini ada beberapa manfaat faedah, ya, ada beberapa faedah. Yang pertama, sekalian, ya, jawazu ta'rifil insan bi nafsi fil harbi idza kana ma'rufan bi syaja'ah. Boleh kita memperkenalkan, mengenali diri kita ketika dalam peperangan yang memang diketahui kalau itu adalah tanda keberanian, ya. Wa qasada bidzalika irhabal kufar, dan bermaksud untuk memerangi orang-orang kafir dan untuk menakut-nakuti mereka, dan ini tidak termasuk takabur. Jadi dalam peperangan boleh kita, saya nih pemuda Gifari, ada bagi saya, terima, boleh kayak begitu, ya. Jadi kalau dalam peperangan kita boleh, dan itu tidak masuk takabur, kata Nabi. Tidak masuk takabur. Justru itu untuk memerangi musuh dan membuat mereka takut, ya. Nih, kenalin, saya dari mana kira-kira? Saya dari Ambon, saya nggak takut untuk pulang perang itu, mama gitu, ya. Kenalin nih, saya pemuda Betawi, nggak akan maju, nggak akan mundur, gitu. Boleh tuh, ya, memperkenalkan itu dalam peperangan. Kenapa? Untuk agar memberikan tahlib rasa takut kepada musuh dan tidak termasuk sombong, demikian, ya. Itulah terjemah wa isbalul izar manhayun anhu ala sabil hormati in kana kabur. Harus kalian memanjangkan rambut, ya, dan memanjangkan sarung sampai lengser ke tanah, itu dilarang, tidak boleh, ya. Kalau karena takab panjangin sombong seperti seorang jagoan, kan kalau panjang itu kan preman, kan. Kalau orang panjang itu dianggap orangnya galak, takabur, dia ditakutin, atau dia panjangin karena dianggap adalah orang yang kaya, orang besar. Kalau jalan itu sarungnya sampai nyengser ke bawah. Zaman dulu itu kalau orang sampai nyengser sarungnya ke bawah, itu tandanya orang kaya, orang besar, ya. Nah, kalau dengan maksud sombong, ini dilarang, tidak boleh, ya. Hadis yang ke-10, kita baca terus saja, ya, masih banyak hadis ini. Hadis yang ke-10. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izaratul muslimi ila nisfis sa', tarungnya seseorang laki-laki itu sampai setengah pergelangan kaki. Wala haraj wala junah, tidak ada lagi keraguan, ya. Firman bainahu bainal ka'bain, antara
dua mata kaki, antara dua lutut dan dua mata kaki sampai ini. Maka nasbala minal kafain bahwa benar barang siapa yang sarungnya sampai di bawah mata kaki bahwa benar maka dia berada di neraka. Wa man jarizarun bataron lam yanzur ilallahi lam ilaihi. Barang siapa yang memanjangkan sarungnya bataron karena sombong, lam yanzurillahu ilaihi, maka Allah besok akan pernah melihat dia dalam surga. Ya. Jadi sekalian, yang tidak boleh kalau kita itu memanjangkan sarung karena batoron, karena takab kalau sombong maka Allah besok akan melihat orang yang semacam ini. Ya, terus sekalian, itulah beberapa hadis yang kita baca tentang isbal, memanjangkan sarung. Jadi sarung yang dipanjangkan sampai nyengser di bawah mata kaki, kalau tidak sombong tidak apa-apa. Tapi kalau kalian sombong, takabur, maka hukumnya dilarang. Ya. Hadis yang selanjutnya, wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi ilmu manfaat buat kita semua. Anu sekalian, sebetulnya bab ini kita baca dari bulan Ramadan tahun lalu sampai kemarin menjelang kita liburan, sampai sekarang ini belum habis tentang bab isbal. Isbal ini nanti akan antum dapatkan banyak di tengah-tengah masyarakat. Banyak timbul ikhtilaf, ya, banyak orang-orang yang pakai sarung di atas mata kaki tengah lutut, pakai celana juga di tengah-tengah lutut, antara ka'bain, antara dua mata kaki dan lutut. Harus kalian, hal yang demikian ada dalilnya, boleh dilakukan. Tapi yang di atas mata kaki pun boleh. Yang tidak boleh kalau sampai ke bawah mata sampai nyengser, itu pun karena niat, karena karena biasanya orang-orang kaya, orang-orang yang punya duit, pakaian itu sampai nyengser ke bawah, ditarik-tarik sampai nyengser, ya, menandakan bahwa mereka orang kaya, orang-orang besar. Dan hal demikian dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi apabila bukan karena kesombongan sekalian, tidak masalah. Jadi kalau antum pakai kaos, pakai sarung, pakai celana di mata kaki umpamanya, tidak ada masalah kalau tidak karena sombong. Yang diharapkan karena fuliola, karena kesombong. Jadi boleh pakai mata kaki, boleh di atas mata kaki, boleh di tengah-tengah antara lutut dan mata kaki juga boleh. Itu namanya musbal. Tidak usah dipertentangkan, masing-masing punya dasar dan acuannya. Tinggal memahami bagaimana hadis baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau nanti antum melihat ada orang pakai sarung cingkrang, pakai celana cingkrang, tidak apa-apa. Memang dia mungkin memahami hadisnya seperti itu, dia praktekkan. Tapi bagi orang yang kemudian juga pakai sarung di mata kaki, tidak masalah, sepanjang tidak di mata kaki sampai nyengser karena kesombongan. Jadi mana saja boleh, dua-duanya boleh. Kita pakai semata kaki, kita haruskan tidak masalah. Ya, yang tidak boleh kalau sampai nyengser, sampai tangan karena kesombongan, karena angkuh dan sombong itulah yang menyebabkan menjadi haram. Paham? Dan inilah hadis yang kita baca tadi selalu begitu, karena kesombongan, karena takabur, karena sombong, karena takabur, begitu. Jadi yang namanya orang-orang yang isbal, yang manjangin pakaian sampai nyengser itu, yang dilarang karena sombongnya, karena batoran, karena angkuhnya. Ya. Demikian sekalian, semoga kita menjadi bijaksana, menjadi arif, menjadi tahu, menjadi paham.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد اللهم علمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف أولئك يا رب العالمين. اللهم صل على النبيين وإمام المرسلين وإمام المقربين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا بالفهم وخرجنا من ظلمات النور وافتح لنا أبواب الرحمة برحمتك يا رب العالمين. يا رب المصطفى بلغ أقواتنا بما نمضي وأشهد ربي أكمل لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله